Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Suara Setan, channel yang akan menemani malam-malam sunyi kalian dengan kisah-kisah horor paling menyeramkan, nyata maupun fiksi, yang siap menemani kalian sebelum kita mulai. Bagaimana kabar kalian malam ini? Semoga kalian selalu diberikan perlindungan dari hal-hal yang tak kasat mata. Karena malam ini, kita akan mendengarkan kisah yang tidak biasa. Mungkin ini sangat relate untuk kalian yang sedang merantau, entah itu untuk bekerja atau bersekolah, karena kisah ini menceritakan sebuah kos paling angker yang ada di Malang. Langsung saja kita ke cerita, tapi sebelum itu pasang headsetmu. Selamat mendengarkan. Di kota Malang yang sejuk dan tampak damai, tersembunyi sebuah bangunan tua yang menyeramkan. Ningrum, seorang mahasiswi yang baru saja menginjakkan kakinya di Malang. Dia datang dengan harapan, tapi juga dengan beban yang tak ringan. Lahir dari keluarga menengah ke bawah, Ningrum tahu hidupnya di perantauan tak akan mudah. Uang yang ia bawa tak banyak. Maka dari itu, ia mencari tempat tinggal yang paling murah, sesederhana mungkin, asalkan cukup untuk tidur dan berteduh. Di sela pencariannya lewat Google, matanya tertuju pada sebuah kos tua. Jaraknya dekat dengan kampus. Murah, hanya 400.000 per bulannya, tapi ada yang aneh. Ratingnya rendah di Google Map. Banyak yang memberi bintang 1. Beberapa menyebut kamar mandi rusak, dinding lembab, listrik sering mati. Namun ada juga komentar yang seram seperti, "Jangan pulang malam kalau di kos ini. Aku pernah tinggal di sini 1 bulan tapi aku nggak kuat. Soalnya banyak gangguan kuntilanak." Tapi Ningrum tak punya banyak pilihan. Dengan bekal keyakinan dan sedikit rasa nekat, ia memutuskan untuk menyewa kos itu. Akhirnya ia tiba di malam hari, hanya ditemani lampu jalan yang temaram dan suara jangkrik yang terus bersahutan. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan dari dalamnya tercium bau lembab yang aneh. Seperti ruangan kosong yang tidak pernah diurus. Tapi Ningrum tetap masuk. Dan sejak saat itu, kisahnya dimulai. Malam pertamanya, Ningrum sibuk berteleponan dengan ayah dan ibunya, dan membersihkan kos itu dari debu serta merapikan barang bawaannya di lantai. Fasilitas yang dia dapatkan hanya 1 kasur untuk 1 orang tanpa divan. Malam pertamanya tidak ada gangguan, namun suasananya sedikit menyeramkan. Di telepon, dia menceritakan suasana kosnya yang menyeramkan, tapi orang tuanya tak bisa banyak berbuat apa-apa. Ibunya hanya menyuruh banyak berdoa. Setelah menelpon orang tuanya, Ningrum langsung tidur. Keesokan harinya setelah malam pertamanya di kos, Ningrum mulai menjalani hari seperti biasa. Ia pergi ke kampus untuk mengikuti orientasi mahasiswa baru. Meski tampak ceria di luar, di dalam hatinya ia masih merasa canggung dan kesepian. Belum ada teman, belum ada yang dikenal. Saat pulang sore hari, ia merasa tubuhnya lelah dan ingin segera istirahat. Matahari mulai tenggelam ketika Ningrum tiba di depan kos. Udara Malang yang dingin menusuk kulitnya. Ia sempat menatap bangunan tua itu, mencoba meredam perasaan aneh yang muncul sejak semalam. Lorong kos tampak gelap meski lampu menyala. Sinar temaram dari lampu neon menggantung redup, menciptakan bayangan samar di dinding yang retak. Langkah Ningrum terdengar pelan di lorong sempit itu. Ia berjalan cepat, tak ingin berlama-lama di sana. Suara pintu tertutup dari ujung lorong membuatnya menoleh sekilas. Meski tak ada siapapun terlihat, ia menghela napas, menganggap itu hanya suara dari kamar lain. Namun perasaan asing dalam dirinya kembali muncul, seperti sedang diawasi dari kejauhan. Begitu masuk ke kamar, Ningrum mengunci pintu dan meletakkan tas kuliahnya. Ia melempar tubuhnya ke atas kasur tipis yang dingin. Kepalanya terasa berat. Seharian penuh berinteraksi dengan banyak orang membuat pikirannya lelah. Tapi bukan hanya itu. Sejak tinggal di kos ini, ia merasa seperti ada sesuatu yang menguras energinya diam-diam. Pandangan matanya menyapu isi kamar yang sederhana. Dinding bercat putih kusam, dan jendela kecil yang menghadap tembok bangunan sebelah.
tak ada tirai. Sinar lampu dari luar masuk samar, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding saat angin menggoyangkan dedaunan pohon di luar. Kamar itu tampak biasa, tapi rasanya tidak nyaman. Ningrum duduk bersandar di ujung kasur. Ia membuka buku catatan orientasi, mencoba membaca ulang materi yang tadi dijelaskan, namun konsentrasinya sulit terkumpul. Suara berisik dari atap terdengar, seperti benda jatuh atau mungkin tikus. Ia menoleh ke atas sejenak lalu kembali fokus ke buku. Tapi pikirannya melayang entah kemana. Ia teringat bagaimana semalam ia merasa dingin yang tak biasa. Bahkan setelah tidur, tubuhnya tetap lelah. Mungkin ia butuh waktu untuk beradaptasi. Kota baru, tempat tinggal baru, dan lingkungan yang asing. Namun, yang membuatnya tak tenang adalah suasana kamar ini, kos ini, dan seluruh lorong gelap yang terasa tidak bersahabat. Menjelang malam, Ningrum memutuskan keluar kamar sebentar untuk mengambil air minum dari dispenser yang terletak di ujung lorong. Ia membawa botol kosong, berjalan perlahan. Langkahnya menggema. Saat itu, lorong benar-benar sunyi. Tapi di tengah jalan, ia merasa seperti mendengar langkah lain, pelan seirama dengannya. Namun, terlalu lambat untuk jadi gema. Ia berhenti, diam. Tak ada apa-apa, ia menoleh ke belakang. Lorong kosong, pintu-pintu kamar tertutup. Cahaya lampu redup membuat bayangan tubuhnya tampak panjang di lantai. Ia menggeleng pelan dan melanjutkan langkah. Di depan dispenser, ia mengisi botol dengan cepat lalu buru-buru kembali ke kamar. Ketika memutar kunci, ia menghela napas lega. Malam itu ia mencoba tidur lebih awal. Namun matanya sulit terpejam. Suara-suara kecil mengganggu dari luar kamar. Ia mendengar bunyi pintu kayu yang seakan berderit pelan. Lalu sunyi. Kemudian terdengar lagi, seperti langkah kaki tanpa alas, menyusuri lantai keramik di lorong depan kamarnya. Pelan, tapi terasa sangat dekat. Ia menutup telinganya dengan bantal, berusaha tak peduli. Tapi suara itu terus muncul. Kadang diselingi dentingan halus seperti sendok jatuh dari arah dapur bersama. Ningrum berusaha berpikir logis. Mungkin saja ada penghuni kos lain yang masih berkegiatan. Tapi, bukankah tadi semua kamar tampak tertutup rapat saat ia keluar? Ningrum menatap langit-langit kamarnya. Terdengar bunyi lirih, seperti seseorang menarik napas panjang. Lalu, sunyi lagi. Ia mulai merasa takut, tapi ia menahan diri. Ia tak ingin berlebihan. Mungkin aku cuma terlalu lelah, bisiknya pada diri sendiri. Ia memejamkan mata, berharap bisa tertidur. Tapi tepat saat ia mulai terlelap, lampu kamarnya tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, lalu terang kembali. Ningrum membuka matanya, jantungnya berdetak kencang. Ia menatap bohlam lampu yang menggantung tak jauh dari tempat tidurnya. Cahaya itu kembali berkedip perlahan, lalu padam. Gelap seketika, Ningrum terkejut duduk panik di atas kasur. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali, terang seperti semula. Namun jantungnya sudah terlanjur berdegup kencang. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan diri. Ruangan kembali hening, namun suara tangisan lirih tiba-tiba terdengar. Sangat pelan, seakan datang dari ujung lorong. Tangisan seorang perempuan. Ningrum membeku. Suara itu tak seperti berasal dari mimpi atau imajinasi. Ia ingin menutup telinganya lagi, tapi tubuhnya tak bergerak. Tangisan itu terus terdengar, lalu perlahan menghilang begitu saja. Ia menarik napas dalam, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ini bukan hal biasa, ada yang tidak beres dengan kos ini. Ada sesuatu yang bersembunyi dalam keheningan malam. Ia tak keluar kamar malam itu. Ia hanya berdiam, duduk memeluk lutut di atas kasur, menatap pintu yang tertutup rapat. Suara langkah kaki, dentingan sendok, tangisan lirih, dan lampu yang berkedip. Semuanya bukan hal yang wajar. Ningrum kini sadar, malam keduanya di kos ini terasa lebih berat dari malam sebelumnya. Dan mungkin, besok bisa lebih buruk. Nana penghuni lama yang selalu tampak tenang,
akhirnya mendekati Ningrum ketika mereka bertemu di dapur suatu pagi. Mata Ningrum masih sembab, tubuhnya tampak lelah meski baru bangun. Nana menatapnya dengan ekspresi hati-hati, lalu berkata lirih, "Boleh aku kasih tahu beberapa hal?" Suaranya membuat Ningrum merinding, padahal seolah tak ada yang istimewa dalam ruangan itu. Nana pun mulai menjelaskan aturan-aturan tak tertulis yang harus diikuti. Jangan keluar kamar setelah jam 10 malam. Nana menekankan, kalau kamu keluar setelah itu kamu bisa lihat sesuatu yang tak seharusnya. Suaranya menurun, memberitahu hal yang terasa sangat serius. Jangan ke kamar mandi di ujung lorong jika lewat jam 10. Ruang suara Nana bergetar saat menyampaikan ini. Kalau suara keran nyala sendiri tengah malam, biarin aja, ujarnya. Jangan pernah menyebut namanya. Kata Nana terbata sambil menunjukkan kertas yang sudah ditulis nama Tika di atasnya. Kamu jangan sebut. Dia nggak suka kalau dipanggil. Jangan pernah bersiul di malam hari. Kata Nana, kalau bersiul, entah kenapa, itu bisa mengundang dia. Ningrum membayangkan suasana malam makin hening begitu aturan itu disebut. Kalau ada yang mengetuk pintu setelah jam 10 malam, jangan dibuka. Nana menambahkan, bisa saja suara itu bukan teman kos, tapi sesuatu yang pura-pura minta izin masuk. Jangan bernyanyi di malam hari. Dia suka ikut, ucap Nana pelan. Suaranya muncul waktu kita nyanyi. Setelah semua aturan disampaikan, dapur kembali senyap. Ningrum menatap Nana dengan pandangan bingung dan takut. Ia merasakan beban mendengarnya, seperti membawa pengetahuan yang tak pernah ia kehendaki. Nana hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku cuma ingin kamu tahu supaya kamu berhati-hati. Tempat ini punya penghuni yang tak terlihat." Suasana menjadi berat. Lorong kos terasa gelap meski lampu menyala. Bau lembab dan suara halus dari ventilasi menambah hawa misteri. Ningrum merasa seolah-olah lorong itu hidup menunggu saat aturan dilanggar. Ia menggigit bibir, mencatat semua hal itu di kepala, bertekad mempertahankan kewaspadaannya. Sore harinya, Ningrum duduk di tepi kasur sambil membaca catatan kecil yang ditulisnya ulang. Ia menyusuri kata demi kata. Jangan keluar setelah jam 10. Jangan sebut namanya. Jangan bersiul. Napasnya berat. Ia menatap pintu, hati berdebar tak karuan. Malamnya, jam dinding menunjukkan hampir pukul 10. Ningrum mematikan lampu utama kamarnya. Atmosfer dalam kamar terasa penuh tekanan. Setiap suara, ketukan dari ventilasi, celah pintu, suara angin, terasa seperti alarm untuk mengingatkan aturan. Ia menutup pintu kamar dengan pelan, benar-benar memastikan tak ada yang bisa mengetok setelah jam 10. Waktu berjalan lambat, dan tepat jam 10, ketukan terdengar sekali disertai gesekan halus di gagang pintu. Ningrum menahan napas. Ia tidak berani membuka, walau rasanya ingin tahu dengan segenap jiwa. Hening kembali setelah ketukan itu berhenti. Dalam keheningan hati Ningrum mengeras. Ia tahu tinggal di kos ini bukan hanya soal bertahan hidup sebagai mahasiswi perantau. Ini soal bertahan hidup dari sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang punya aturan misterius, dan jika dilanggar, bisa membawa malapetaka. Pukul 2 pagi, Ningrum mendadak terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. Mimpi buruk tentang seseorang yang menarik-narik rambutnya membuat dadanya sesak. Ia duduk di tepi kasur, memegangi perutnya yang tiba-tiba terasa mulas. Keinginannya untuk tetap diam di kamar dikalahkan oleh desakan dari perut. Ia harus ke kamar mandi. Mau tidak mau, ia harus keluar ke lorong yang gelap itu. Karena itu satu-satunya akses menuju kamar mandi. Ia membuka pintu kamar perlahan, berharap tidak menimbulkan suara. Angin dingin langsung menerpa wajahnya. Lorong itu tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu di ujung dekat kamar mandi masih menyala, tapi cahayanya berkedip-kedip seperti hampir padam. Suara detak jam terdengar lebih nyaring dari biasanya. Ningrum menggenggam erat botol air kecil yang biasa ia bawa ke kamar mandi. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara.
Tapi tetap saja lantai di lorong berderit di setiap injakannya. Suaranya menusuk diam, seperti jeritan yang ditahan. Setiap derit membuatnya berhenti sejenak dan menahan napas. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada bayangan yang bergerak di sela-sela pintu kamar yang tertutup. Matanya tak lepas dari ujung lorong. Di sana, kamar mandi menunggu. Lorong terasa jauh lebih panjang dari siang hari. Udara di sekitar terasa lebih lembab, dan Ningrum mencium bau anyir samar, seperti darah yang mengering. Ia menelan ludah. Tiba-tiba, ada suara dari belakangnya, seperti suara desahan panjang, pelan, namun nyata. Ningrum menoleh cepat, kosong, lorong di belakangnya kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu belum hilang. Dia mempercepat langkah mendekati kamar mandi. Saat tangannya menyentuh gagang pintu kamar mandi, ia mendengar suara keran yang menetes. Padahal tak ada siapapun yang menggunakan kamar mandi sejak sore. Suara tetesan air terasa seperti dentuman. Ningrum membuka pintu dan masuk dengan cepat. Ia mengunci pintu dari dalam dan menyalakan lampu. Lampu menyala namun tak stabil. Berkedip. Di dalam kamar mandi, suasana tak kalah menyeramkan. Cermin besar di atas wastafel tampak berembun. Dindingnya sedikit basah dan lantai terasa lengket. Ningrum berusaha fokus. Ia tidak mau terlalu lama berada di dalam sini. Selesai dengan keperluannya, ia mencuci tangan cepat-cepat, lalu memandang ke cermin secara tak sengaja. Ada bekas telapak tangan di cermin, tangan kecil dan hitam. Detik itu juga ia membalik badan, memastikan tak ada siapa-siapa di belakangnya. Kosong. Ia membuka pintu kamar mandi perlahan, mengintip ke lorong. Masih gelap. Lampu di luar kini padam total. Lorong gelap sepenuhnya. Ningrum melangkah perlahan, berharap kakinya tak memicu suara. Tapi tetap saja lantai kos itu seperti bernyawa sendiri. Berderit setiap kali diinjak. Ia sudah berada di tengah lorong, hampir sampai ke kamarnya. Tapi tiba-tiba udara menjadi dingin sekali. Dingin menusuk tulang. Lalu terdengar bunyi pelan. Suara tawa lirih, perempuan. Lembut, namun mengerikan. Ningrum menoleh perlahan ke arah suara. Ujung lorong. Di sana berdiri sosok perempuan tinggi. Berambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Mengenakan kain putih kusam. Kaki sosok itu tak menyentuh lantai. Ningrum terpaku, matanya membelalak. Sosok itu menunduk lalu perlahan mengangkat wajahnya. Tidak ada mata, hanya dua lubang hitam kosong. Darah mengalir dari rongga matanya, menetes ke lantai. Ningrum ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu tak bergerak, hanya melayang diam. Tapi aura yang dipancarkannya begitu pekat, dingin, mengancam. Tiba-tiba sosok itu melayang pelan ke arahnya. Tanpa suara, tanpa getaran, tapi setiap gerakannya seperti menusuk jantung Ningrum. Ia mundur, berlari sekuat tenaga ke arah kamarnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Saat sosok itu tinggal beberapa meter di depannya, Ningrum berhasil membuka pintu kamar dan langsung membantingnya keras-keras. Ia mengunci diri di dalam, lalu jatuh terduduk sambil menangis. Di balik pintu, ia mendengar langkah pelan, lalu suara seretan kuku di dinding. Seolah sosok itu berdiri tepat di luar kamar. Ningrum menutup telinga. Tak sanggup lagi, ia memejamkan mata erat-erat dan membaca doa dalam hati. Perlahan, suara-suara itu menghilang, tapi ketakutan itu menetap. Setelah kejadian menyeramkan malam itu, Ningrum tidak langsung tidur. Jantungnya berdebar hingga menjelang pagi. Ia masih bisa membayangkan sosok perempuan bergaun putih lusuh yang menatapnya dari ujung lorong dengan mata kosong. Bayangan itu terus menghantui pikirannya bahkan hingga ia tiba di kampus pagi harinya. Ia mencoba bersikap normal di depan teman-teman barunya di kelompok orientasi. Sesekali ia tersenyum dan tertawa kecil, tetapi dalam benaknya masih tersisa rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak menceritakan apapun tentang kejadian semalam.
Baginya, semua akan terdengar gila. Pukul 5 sore, Ningrum pulang dari kampus. Hari itu terasa sangat panjang. Ia berjalan melewati jalan setapak menuju kosnya yang sepi. Daun-daun kering yang berguguran di pekarangan menambah nuansa suram tempat tinggalnya. Saat masuk ke kamar, suasana sunyi itu kembali menyelimuti. Kamar yang sempit dan bau lembab mulai terasa menyesakkan. Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Ia mencoba mengabaikan suara-suara kecil dari loteng yang sering terdengar, meski malam belum tiba. Sekitar pukul 7 malam, Ningrum memutuskan keluar sebentar. Persediaan mie instan dan obat nyamuknya habis. Ia berjalan kaki ke warung kecil di ujung gang. Warung yang semalam terlihat remang dari jendela kamarnya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Warung itu sangat sederhana. Hanya sebuah kios kayu dengan etalase kaca berisi camilan dan sembako. Di dalamnya ada seorang ibu setengah baya, mengenakan daster dan kerudung lusuh, tengah menonton dari televisi di pojok ruangan. "Ibu, beli mie sama obat nyamuk ya," kata Ningrum sambil tersenyum sopan. Si ibu mengangguk mengambil barang pesanan dari rak. Saat menata barang ke dalam kantong plastik, Ningrum sempat ragu namun akhirnya ia memberanikan diri. "Bu, kos di sana." Ningrum menunjuk ke arah kosnya. "Itu memang sering kosong ya?" Si ibu menatap Ningrum sejenak, ekspresinya berubah. Wajah yang tadinya santai mendadak terlihat hati-hati. "Kenapa nak? Nggak nyaman di sana?" tanya ibu warung dengan nada pelan. Ningrum mengangguk perlahan. "Iya, semalam saya kayak lihat sesuatu di lorong kayak cewek tapi serem, Bu." Ibu itu menarik napas dalam. Tangannya berhenti menatap plastik. Ia menurunkan suara televisi, lalu berkata pelan, "Kamu bukan yang pertama bilang begitu." Ningrum menelan ludah. "Maksudnya?" "Udah banyak, nak. Banyak yang ngontrak di situ pindah lagi. Ada yang cuma seminggu, ada yang cuma 2 hari. Kalau malam, ya gitu. Ada aja gangguannya. Tapi memang paling sering ke orang baru." Jantung Ningrum berdetak lebih cepat. "Emangnya kenapa, Bu? Emang ada apa sih di kos itu?" Ibu warung memandang Ningrum sebentar seolah menimbang-nimbang. Lalu ia berkata, 4 tahun lalu ada anak kos, namanya Tika. Masih muda, cantik, pintar juga katanya. Tapi nasibnya buruk." Ningrum diam mendengarkan dengan seksama. Ia hamil dari pacarnya. Tapi pacarnya nggak mau tanggung jawab. Malu, stres, akhirnya dia nekat. Minum racun serangga di dalam kamarnya. Malam hari sekitar jam 10. Napas Ningrum tercekat. Jam 10 malam. Waktu yang sama dengan suara-suara misterius yang ia dengar selama ini. Waktu kejadian, kos itu rame. Masih banyak penghuni. Tapi sejak kejadian itu, satu persatu pada pindah. Katanya arwahnya nggak tenang, sering muncul. Terutama ke anak baru. Ibu warung menambahkan, "Orang-orang sini aja kalau bisa nggak lewat depan kos itu kalau udah malam." Banyak yang bilang, sosoknya masih berkeliaran. Di lorong, di kamar mandi. Bahkan kadang muncul di kamar. Ningrum merasa merinding hingga ke ubun-ubun. Ia menggenggam erat kantong belanjaannya, berusaha menenangkan diri. "Jadi yang saya lihat itu, Tika?" tanyanya pelan. Ibu warung hanya mengangkat bahu. Nggak ada yang berani bilang pasti. Tapi dari cerita-cerita anak kos dulu, ya, begitu. Wajahnya pucat, rambut panjang acak-acakan, baju putih lusuh. Kadang nangis, kadang cuma berdiri diam. Ningrum mengucapkan terima kasih dan segera pamit. Malam itu, setelah membeli mie dan obat nyamuk di warung, Ningrum kembali ke kamar kos dengan perasaan yang campur aduk. Rasa takut mulai bercampur penasaran. Ia duduk di tepi kasur dan mulai membersihkan tempat tidurnya. Meski sudah sempat membereskan kamar sejak hari pertama, ia merasa ingin membuat segala sesuatunya lebih rapi, agar pikirannya tenang. Saat menarik sprei yang agak bergeser, sesuatu yang aneh menyentak perhatiannya. Di bawah kasur, ada sebuah buku catatan yang terlihat lusuh dan penuh debu. Ningrum terkejut.
Bagaimana mungkin benda itu bisa ada di sana? Padahal saat hari pertama bersih-bersih, ia sudah memeriksa seluruh kamar. Dengan rasa penasaran yang membuncah, ia mengambil buku itu dan meniup debu yang menempel di sampulnya. Warna kulit sampulnya sudah pudar, dan tepinya mulai sobek-sobek. Buku catatan itu tampak seperti sudah lama tidak disentuh. Perlahan ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang rapi namun penuh emosi terpampang di halaman itu. Tika, pemilik buku itu, menuliskan kisah hidupnya dalam bait-bait penuh kesedihan. Ningrum membaca kalimat demi kalimat, mulai merasakan beban yang sangat berat di hati perempuan itu. Tekanan dari keluarga yang tak pernah mendukung, dan desakan agar ia segera menikah. Tika menulis bagaimana ia merasa sendirian di kota besar yang dingin ini, jauh dari kampung halaman. Sebagai perantau, ia merasa tak punya tempat bernaung. Kehidupan kampus yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi tempat kesepian yang menekan jiwa. Setiap kata yang ditulis terasa seperti luapan kesedihan yang tak berujung. Lebih mengiris hati, Tika menuliskan tentang pacarnya, yang ternyata tidak bertanggung jawab atas kehamilannya. Ia merasa dikhianati dan dibiarkan berjuang sendiri. Malam-malam tanpa tidur, air mata yang jatuh tanpa henti, dan perasaan hampa yang menggerogoti semangatnya tertuang jelas dalam tulisan itu. Ningrum membaca kalimat demi kalimat yang menunjukkan bagaimana Tika semakin terpuruk dalam kesedihan dan keputusasaan. Ia menulis tentang rasa sakit yang tak kunjung hilang, ketakutan akan masa depan yang suram, dan bagaimana ia merasa hidupnya sudah tidak berarti. Dalam beberapa halaman terakhir, Tika menuliskan sebuah permohonan yang menyayat hati. Ia ingin bebas dari semua beban dan rasa sakit yang terus menempel di hatinya. Ia merasa terjebak dalam kesedihan dan ingin melarikan diri dari kenyataan yang menghancurkan. Kalimat terakhir yang ia tulis penuh dengan penyesalan dan harapan untuk menemukan kedamaian, meskipun ia belum tahu caranya. Ningrum terdiam sejenak, merasakan emosi yang membuncah dari kata-kata itu. Ia membayangkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung Tika. Kesepian, patah hati, dan rasa putus asa yang begitu mendalam. Buku catatan itu bukan hanya sekadar lembaran kertas, tapi jembatan yang menghubungkan hati Ningrum dengan roh yang belum tenang. Ia merasa empati yang luar biasa terhadap Tika, sekaligus merasakan hawa dingin yang mengerikan. Rasa takutnya bukan lagi karena sosok hantu yang pernah ia lihat, tapi karena menyadari bahwa jiwa yang menghantui kos ini terikat oleh luka batin yang sangat dalam. Seiring berjalannya waktu, gangguan yang dialami Ningrum tak kunjung reda, malah makin sering dan intens. Setiap malam, mimpi buruk menghantui tidurnya. Sosok kuntilanak muncul dengan wajah yang berubah menjadi menyeramkan. Mulutnya berbusa dan matanya merah menyala. Suara tangisan perempuan itu yang pilu dan penuh kesedihan mengiang di telinga Ningrum, bahkan saat ia terjaga. Malam-malam itu terasa panjang dan melelahkan. Ketakutan terus memburu pikirannya, membuat Ningrum sulit fokus pada kegiatan sehari-hari. Sosok kuntilanak tak hanya muncul dalam mimpi, tapi juga mulai terlihat samar-samar di lorong kos. Kadang-kadang, Ningrum merasa ada yang mengintip dari sudut kamar, seolah makhluk itu selalu mengawasinya tanpa henti. Suara ketawa seram yang tidak wajar juga sering terdengar. Tawa itu menggema di dalam kamar, seolah ingin menghantui jiwa Ningrum. Ia merasa seperti dikepung oleh bayangan gelap yang terus meneror, tak memberi ruang untuk istirahat. Badannya yang awalnya sehat mulai lemas dan matanya sembab karena kurang tidur. Ningrum sebenarnya ingin pindah dari kos itu, tapi keterbatasan uang menjadi penghalang besar. Ia merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tak berujung. Setiap hari, ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya masalah pikiran. Namun, gangguan nyata yang ia rasakan sulit untuk diabaikan. Beberapa kali saat ia sedang duduk di kamar atau berusaha membaca buku, udara tiba-tiba berubah dingin menusuk. Rasanya seperti ada yang menyentuh kulitnya dengan lembut, namun membuat bulu kuduk berdiri.
Di saat seperti itu, Ningrum selalu menunduk dan memejamkan mata, berharap gangguan itu segera berlalu. Malam-malam semakin mencekam saat sosok kuntilanak mulai menampakkan diri di dalam kamar, lebih jelas dari sebelumnya. Perempuan berambut panjang dan mengenakan kain putih lusuh itu berdiri di sudut ruangan, menatap Ningrum dengan tatapan kosong yang menusuk hati. Wajahnya berubah-ubah antara pilu dan penuh amarah. Ningrum mencoba untuk tidak panik, walau tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia menyadari bahwa makhluk itu bukan sekadar hantu biasa, tapi jiwa yang terluka dan penuh dendam. Namun, ada sisi lain yang membuat Ningrum merasa iba. Tangisan dan tatapan sedih yang terkadang muncul seperti meminta pengertian dan kedamaian. Dengan tekad yang mulai tumbuh, Ningrum memutuskan mencoba berkomunikasi. Saat kuntilanak muncul, Ningrum menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara lirih, "Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku tahu kamu sedang sakit hati. Aku akan mendoakanmu agar kamu bisa tenang dan tak perlu menyimpan dendam." Namun usaha itu sia-sia. Kuntilanak hanya menatap dengan mata kosong yang semakin pekat lalu tertawa. Tawa itu bergema panjang, seram, dan tanpa belas kasihan. Suara tawa itu menggetarkan jiwa Ningrum, meninggalkan kesan dingin yang menyesakkan dada. Ketika tawa berhenti, udara di kamar menjadi sangat sunyi. Tapi rasa takut masih membekas dalam hati Ningrum. Ia tahu, kata-katanya tak menjangkau makhluk itu. Dendam dan kesedihan yang mengikat roh Tika jauh lebih kuat daripada doa yang bisa ia berikan. Ningrum tak bisa tidur semalaman. Tubuhnya makin kurus. Wajahnya yang dulu cerah kini terlihat lesu dan penuh kelelahan. Tangisannya kerap pecah di tengah malam, tanpa sebab yang jelas, membuatnya merasa semakin rapuh. Teman-teman kuliahnya mulai bertanya-tanya, melihat perubahan drastis yang tak bisa disembunyikan. Namun, Ningrum merasa sendiri. Tak ada satupun orang yang bisa ia percaya untuk bercerita tentang semua ini. Setiap malam, bayang-bayang kuntilanak tak pernah meninggalkannya. Suara jeritan yang menusuk jiwa, tangisan pilu, dan penampakan sosok perempuan berbaju putih lusuh itu makin jelas dan intens. Kali ini, bukan hanya sekadar muncul di lorong atau sudut kamar. Kuntilanak sering berdiri di ujung tempat tidur Ningrum, menatap dengan mata hitam kosong yang tak pernah berkedip. Rasa takut dan kelelahan membuat Ningrum hampir putus asa. Namun, di tengah kegelapan malam yang pekat, ia selalu mencoba menguatkan diri dengan berdoa. Doa yang ia panjatkan bukan hanya untuk keselamatannya sendiri, tapi juga untuk arwah yang terus mengganggu. Ia berharap Tika bisa menemukan ketenangan dan meninggalkan dunia ini dengan damai. Namun harapan itu kerap pupus. Arwah Tika tak hanya menolak pergi, tapi justru semakin agresif. Suara tawa mengerikan mulai sering terdengar, tertawa dengan nada mengejek dan dingin, seolah menikmati penderitaan Ningrum. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri dan menimbulkan rasa mual yang tak bisa dihindari. Pada suatu malam, gangguan mencapai puncaknya. Saat tidur, Ningrum bermimpi sosok mengerikan Tika datang mendekat dengan senyum penuh kebencian. Perempuan itu tertawa lepas dan tanpa ragu meraih tangan Ningrum. Saat Ningrum terbangun, tangan kirinya terasa perih dan dingin. Ada bekas jeplakan tangan yang nyata tertinggal di kulitnya. Rasa sakit itu mengingatkan Ningrum bahwa apa yang dialaminya bukan mimpi biasa. Kondisi mental Ningrum makin rapuh. Ia sering kebingungan, sulit membedakan mana mimpi dan kenyataan. Setiap kali terdengar suara atau muncul bayangan, jantungnya berdegup kencang dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Rasa takut telah menjadi teman setiap waktu, dan ia merasa terkurung dalam penjara gelap yang tak terlihat. Meski demikian, Ningrum tetap berusaha bertahan. Ia memaksa diri untuk tidak menyerah demi kelangsungan kuliahnya. Ia menguatkan hati bahwa suatu saat gangguan ini harus berakhir, walau jalan menuju kedamaian tampak sangat jauh. Namun, di balik tekad itu, ada dilema besar yang terus menghantuinya. Apakah ia akan bertahan dengan segala risiko atau pergi dan meninggalkan semua impiannya?
Ningrum sering termenung memikirkan pilihan itu, terutama ketika malam-malam sunyi datang. Gelapnya kamar kos berubah menjadi medan peperangan batin antara keberanian dan ketakutan. Ia merasa semakin terisolasi, sendirian menghadapi kegelapan yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Semakin malam, teror semakin membelit hidupnya. Kuntilanak terus hadir tanpa henti, seolah ingin menunjukkan bahwa ia masih berkuasa atas ruang itu. Ningrum tahu, dia harus segera mengambil keputusan sebelum rasa takut dan kelelahan menghancurkan seluruh jiwanya. Setelah berbulan-bulan diteror oleh kehadiran arwah Tika, Ningrum merasa semakin lelah dan putus asa. Berbagai cara telah ia coba, mulai dari berbicara langsung kepada sosok itu, memanjatkan doa, bahkan mencoba mencari tahu rahasia dan asal-usul kisah Tika lewat orang sekitar. Namun, semua itu seolah sia-sia. Tika tetap hadir, tidak pernah memberikan jawaban, hanya menimbulkan ketakutan yang semakin mendalam. Suatu malam dalam keadaan sangat lelah dan hampir menyerah, Ningrum akhirnya menghubungi orang tuanya. Ia menceritakan semua kejadian mengerikan yang dialaminya di kos itu, mulai dari suara bisikan, penampakan hingga bekas jeplakan di tangannya. Orang tuanya mendengarkan dengan penuh perhatian dan kekhawatiran. Tanpa ragu, ibunya menyuruh Ningrum pindah ke kos lain yang lebih aman, meskipun itu berarti biaya lebih besar dan jauh dari lokasi kampus. Keputusan itu bukan hal mudah bagi Ningrum, mengingat keterbatasan uang dan beban kuliahnya. Namun, dukungan dari keluarganya memberinya kekuatan baru. Ia pun mulai mengemas barang-barangnya, bertekad meninggalkan semua kengerian yang membelenggunya selama ini. Pergi dari kos angker itu adalah langkah satu-satunya demi kesehatan mental dan fisiknya yang semakin memburuk. Setibanya di kos baru, suasana yang jauh lebih tenang langsung menyambut Ningrum. Ruangan terang, penghuni ramah, dan jauh dari bisikan-bisikan mengerikan yang selama ini menghantui tidurnya. Meski masih merasa trauma, perlahan Ningrum bisa fokus kembali pada kuliahnya. Ia mulai menata ulang hidupnya, berusaha melupakan bayang-bayang Tika yang begitu melekat di ingatannya. Kamar yang dulu Ningrum tempati tetap kosong, tanpa ada penghuni baru yang berani tinggal di sana. Mahasiswa yang bertanya tentang kos itu selalu disarankan untuk menghindarinya. Cerita-cerita seram tentang Tika dan kos angker itu terus beredar, menambah misteri yang tak kunjung hilang. Meski kos itu kini sunyi dan tak berpenghuni, suara tangisan sesekali masih terdengar dari lorong yang gelap. Bayangan putih yang samar kadang melintas di sudut mata, membuat siapa saja yang melewati merasa merinding. Arwah Tika rupanya belum benar-benar pergi. Ia masih terikat pada ruang dan waktu yang pernah menjadi saksi tragedinya, menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Ningrum tahu, ia sudah mengambil pilihan terbaik dengan pergi. Setelah melewati semua kejadian mengerikan yang dialami Ningrum, kita bisa belajar bahwa ketakutan terbesar seringkali bukan hanya dari hal-hal gaib yang menakutkan, tapi juga dari rasa kesepian, ketidakpastian, dan beban yang kita pikul sendiri. Ketika seseorang merasa terasing dan tidak punya tempat berbagi, bayangan gelap itu bisa menjadi semakin nyata. Cerita Tika mengingatkan kita bahwa luka batin dan masalah yang tak terselesaikan bisa menghantui lebih dalam daripada apapun. Penting untuk tidak menutup diri, untuk mencari bantuan dan dukungan saat kita menghadapi tekanan hidup. Jangan biarkan rasa sakit membelenggu jiwa hingga membuat kita terjebak dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Selain itu, kisah ini mengajarkan pentingnya menghargai dan memahami orang lain, terutama mereka yang sedang berjuang dengan masalah berat dalam hidupnya. Kadang, apa yang tampak menakutkan hanyalah sebuah bentuk kesedihan yang tak tersampaikan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli, lebih peka, dan selalu mencari kedamaian dalam diri dan lingkungan sekitar. Dan terakhir, kita diajak untuk tetap berani menghadapi ketakutan, tidak menyerah pada tekanan, serta mencari jalan keluar dengan harapan dan doa. Karena di balik kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kos angker di Malang sampai selesai. Semoga cerita ini bisa membuat kita semua lebih waspada
dan mengingat pentingnya menjaga hati dan pikiran kita. Jangan lupa, di balik cerita horor, ada pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kisah seram berikutnya. Tinggalkan komentar di bawah, cerita horor apa yang ingin kamu dengar selanjutnya, atau mungkin pengalaman seram yang pernah kamu alami. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.